Halo semuanya, kali ini kita ketemu lagi nih ya di podcast DG episode kali ini. Dan kita udah kedatangan Hana Irena nih ya, yang juga sekarang udah jadi alumni DG UPH. Mungkin tanpa berlama-lama, boleh kenalin diri dulu nih Hana. Ya, halo semuanya, kenalin nama aku Hana. Aku desain grafis 2017, baru lulus tahun lalu 2021. Jadi fresh graduate nih masih ya Hana ya? Iya, bisa dihitung gitu kali ya. Dulu kenapa sih Hana kok pilih DKV UPH? Masih inget gak nih? Dulu kalau diinget-inget ya, kayaknya tuh aku lihat emang tertarik masuk DKV, terus lihat UPH akreditasinya A. Jadi interested gitu. Terus lihat juga, dengar-dengar DKV UPH itu terkenal kuat di konsep. Jadi ini sesuai dengan value aku gitu. Jadi kalau misalnya bikin desain harus ada konsep yang mendukung di belakangnya gitu. Jadi tertarik gitu masuk DKV UPH gitu. Berarti sebelumnya udah sempat ngelakuin riset-riset gitu tuh ya Hana ya? Ke DKV UPH? Aku datang ke kayak fair gitu sih yang ada beberapa universitas. Sambil lihat-lihat. Terus pas mau masuk nih Hana, kamu tahu nggak kalau misalnya DKV UPH tuh ada peminatannya gitu? Atau taunya DKV secara besar aja? Oh ya, tahu. Terus aku juga udah tahu aku mau masuk desain grafis gitu. Oh, dari awal jadi udah tahu mau masuk DG? Iya. Karena alasannya? Aku itu waktu sekolah emang senang bikin poster, senang ikut panitia bikin ya jadi tim desain gitulah. Terus ada masa juga aku tuh suka K-pop dulu. Terus aku sangat aktif bikin cover fanfiction. K-pop. Jadi sering bikin poster, sering bikin cover fanfiction, sering pakai Photoshop gitu. Jadi emang udah tahu senangnya sama desain grafis gitu. Berarti memang kurang lebih udah tahu lah ya di DG bakal ngapain aja, media-medianya, apa yang dipelajarin gitu ya Hana ya? Iya, kurang lebih udah memperkirakan gitu lah. Nah, terus perkiraan kamu kira-kira sama nggak nih sama ekspektasi kamu yang dipelajarin di DG sebenarnya gitu? Kurang lebih sama sih. Kurang lebih sama karena tahu gitu akan ada mungkin belajar branding, belajar layouting, packaging, dan lain-lain gitu. Ada yang di luar ekspektasi kamu nggak? Kayak, wah ternyata kelas ini ada di DG. Apa ya? Mungkin printing gitu kali ya, yang tipografi, terus belajar website, belajar coding waktu itu. Terus kalau sebelum di DG, di DKV juga sempat ada kelas-kelas teori, misalnya sejarah seni, terus estetika. Itu menarik banget sih buat aku. Padahal sebenarnya aku nggak suka sejarah, tapi dikemasnya sangat menarik gitu ya. Jadi senang juga belajar sejarah seni gitu. Tapi awalnya kamu nggak expect tuh kalau misalnya kamu bakal belajar sejarah? Iya, nggak expect. Oh, kalau misalnya ditanya pelajaran yang paling kamu suka nih Hana? Kalau waktu sebelum peminatan, aku suka budaya visual Indonesia. Oh, kenapa? Karena seru gitu, kita diajak pergi ke museum. Itu suka jalan-jalannya kali? Enggak, tapi seru gitu belajar. Oh, ternyata ini ada hubungannya juga gitu sama desain. Terus kita disuruh bikin semacam scrapbook. Sesuai dengan culture keluarga masing-masing juga gitu, bikin batik. Seru sih menurutku. Tapi kalau yang di desain grafisnya, mungkin waktu branding, terus waktu bikin packaging itu aku juga senang. Soalnya kita pegang projectnya benar-benar dari nol banget, ngebangun konsep sendiri sampai desain dan sampai printing juga kita pegang gitu. Jadi menurutku itu pengalaman menarik sih. Berarti tertariknya memang ke branding, packaging gitu ya Hana ya? Iya. Ada project tertentu nggak yang kamu seneng banget kerjainnya gitu sampai kamu inget sekarang gitu? Selain TA gitu ya? Seneng banget. Kayaknya semuanya mirip-mirip aja sih project-projectnya. Cuman aku senang waktu bikin layout buku, itu lumayan menarik. Terus sama branding sama packaging itu aku juga senang soalnya megang dari awal sampai akhir gitu. Layout buku, terus branding gitu ya? Kenapa? Kok bisa senang sih Hana? Soalnya ya itu kita pegang projectnya benar-benar dari nol. Aku bisa nentuin konsep sendiri. Waktu di packaging juga kan kita ada kliennya gitu, kita kerja sama-sama Foodtech UPH, mereka bikin produknya, kita yang bikin packaging. Jadi seakan-akan kita punya
klien lah gitu. Jadi itu pengalaman punya klien gitu. Kayak simulasi punya klien gitu ya Hana ya? Iya, sebelumnya kan belum pernah gitu. Tapi ada tantangan khusus nggak nih ketika benar-benar ketemu si klien-klienan tadi ini? Ada sih, soalnya kita kan diajarin harus kasih creative brief gitu untuk si klien, mempertanyakan kira-kira tujuan dia bikin ini tuh apa, target marketnya siapa, dan seterusnya gitu. Tapi surprisingly si anak yang punya produk ini, mungkin dia emang karena dia anak food tech, dia bikin karena emang dia ada passion aja gitu bikin produk kan. Dia nggak tahu waktu aku tanyain target audiensnya siapa, nggak tahu, terus pengen visual yang kayak apa, aku kasih mood board segala macam, dia iya aja gitu. Jadi nggak ada beneran fokus ke produknya aja gitu ya Hana ya? Iya. Emang dulu kamu apa sih proyeknya? Aku namanya Coverly, itu produk kue yang kita bisa bikin sendiri di rumah pakai microwave gitu. Oh. Dan pada saat kerjaan itu kamu enjoy tuh branding tadi ya? Aku enjoy, tapi jujur cukup kesulitan sih. Oh, kenapa kesulitan? Bikin logo aku cukup stuck, jadi waktu itu di kelas aku kayak salah satu yang terburuk gitu. Masa sih? Iya, terus aku bersyukur banget waktu itu tuh ada Pak Siswanto kan, aku asistensi sama dia, akhirnya setelah stuck sekian lama, terus aku dapat pencerahan gitu kan sama si bapak udah asistensi, terus pulang aku ngotak-ngatik lagi, tapi stuck lagi gitu, terus aku lagi tiduran gitu di kasur sambil istirahat. Terus tiba-tiba pas Siswanto ngechat aku, dia nanya, Hana gimana progresnya, ada yang mau diasistensin lagi nggak supaya nanti hari Jumat kita bisa bahas sama-sama. Nah aku langsung lompat gitu dari kasur karena aku takut mengecewakan Pak Siswanto. Habis itu aku langsung ngerjain lagi, terus beneran jadi logonya habis itu. Jadi aku terharu banget sih waktu itu sih bapak nanyain beneran, gitu ya? Iya nanyain. Bener-bener kamu lagi tiduran, lagi santai-santai gitu ya? Iya, kan kayak, wah pas banget nih lagi tiduran, terus pasti bapak tahu gitu. Ayo Hana nugas, jangan tiduran gitu ya? Iya. Kalau selama di DG gitu ya, ada nggak pengalaman yang paling, susah banget nih kayaknya gitu? Cerita susah yang banget. Struggling banget tuh gitu. Apa nih selama di DG? Ya kita sangat berkejaran dengan waktu sih ya, dan karena banyak ngeprint juga, jadi kan kalau misalnya ngeprint kita harus memperkirakan gitu, ini si tempat printnya tutup jam berapa, berarti deadline kita mundur sedikit tuh, harus ada waktu buat ngeprint kan. Karena satu kali waktu itu kita lagi UAS kan, semua orang udah nggak tahu bentukannya kayak apa, terus harus kumpulin project jam 1, harus ngeprint gitu. Kebetulan karena emang kerjaannya banyak waktu itu, semua orang belum ngeprint. Terus akhirnya kita siang-siang cari tempat print. Kebetulan juga semua tempat print waktu itu mesinnya lagi rusak. Oh gitu ya? Iya itu, panik banget semua orang. Terus kita keliling gitu sampai ke daerah mana, terus nyari tempat print yang buka. Akhirnya all is well, semuanya berhasil sih. Oh dapat akhirnya ya, untung ya? Untung akhirnya dapat, terus akhirnya ada tempat print yang mesinnya benar gitu. Dan kumpul tugasnya tepat waktu juga, Hana? Agak mundur sedikit, tapi dosennya memahami gitu waktu itu, kebetulan. Ini kelas apa sih? Apa ya, manajemen manajemen produksi atau gimana gitu. Iya. Untung gitu ya, kalau enggak panik juga kan. Mungkin tadi Hana udah cerita juga, berarti Hana tertariknya nge-layout buku, branding gitu ya. Proyek TA Hana ini ya, proyek branding juga kah atau proyek buku? Proyek TA aku instalasi, tapi diambil dari buku gitu. Oh, kenapa? Kenapa kok pilih instalasi? Atau mungkin sebelum tanya-tanya lebih lanjut, Hana boleh cerita-cerita dulu kali ya tentang TA-nya nih. Kalau mau share screen mungkin. Oh, oke. Aku share screen-nya. Sebentar. Oke, proyek TA aku judulnya Dulu Kini. Dulu Kini ini adalah instalasi yang ceritain tentang gimana sih kita bisa menjalankan kehidupan ramah lingkungan di kehidupan sehari-hari gitu. Aku pilih topik ini karena aku emang ada interest gitu sama sustainability.
Uh, jadi aku pengen membagikan gitulah gimana sih caranya kita bisa hidup sustainable lewat desain gitu. Nah, kenapa aku pilih instalasi? Karena emang dari dulu penasaran aja sih sama instalasi, karena di mata kuliah kan nggak ada, dan aku pikir kapan lagi sih kita bisa bikin personal project, passion project gitu yang dalam media instalasi gitu. Mungkin kalau kerja kan kita harus tergantung sama klien, jadi mungkin ini saat yang tepat gitu lah. Nah, ini mungkin kalau rangkum sedikit, aku sempat bikin mock-up 3D-nya, tapi mock-up-nya seadanya dulu gitu, karena akhirnya aku bikin nyatanya gitu, project instalasinya aku bikin di ruang B301, di ruang gambarnya Pak Doni gitu. Jadi isinya ini ada 6R gitu, rethink, refuse, reduce, recycle, sama road. Gimana sih kita bisa ada touch point tertentu di rumah tangga yang bisa kita lakukan untuk hidup ramah lingkungan gitu. Ini kalau rangkum sedikit, konsepnya adalah menggabungkan antara masa lalu, masih lihat itu masa lalu yang lebih asri dibandingkan dengan masa sekarang yang jauh lebih instan, banyak sampah, tapi juga sangat terbantu sama teknologi gitu. Ya kurang lebih begini sih TA-nya. Mungkin aku jadi penasaran ya, sebelumnya kok kamu bisa tahu sih, kan tadi ya kamu bilang kan instalasi ini nggak pernah dipelajarin selama di kelas-kelas di DG gitu ya, kok bisa dapat inspirasi, mau bikin instalasi gitu? Kayaknya karena kakak kelas ada yang bikin instalasi gitu. Jadi aku lihat dan tertarik, wah megah banget gitu, bisa ya ternyata kita bikin kayak gini. Terus medium baru, jadi lumayan tertarik sih waktu itu. Dan kamu milih topiknya ini kan sustainable gitu ya, ada kebetulan aja atau memang ada ketertarikan tersendiri nih Hana? Kebetulan aku emang ada interest gitu sama sustainability. Jadi aku percaya desain grafis itu medium yang sangat powerful gitu untuk menyampaikan pesan gitu. Jadi karena aku interested sama sustainability, aku juga pengen orang lain paham gitu gimana sih caranya bisa hidup sustainable dengan cara yang mudah. Nah, menurutku cocok banget nih kalau kita bikinin instalasi yang orang bisa datang, bisa lihat-lihat, bisa belajar dengan cara yang menyenangkan gitu. Berarti sebelumnya karena memang gak ada kelas yang ngajarin tentang instalasi ini, Hana beneran banyak explore gitu ya di instalasi gitu ya, belajar sendiri gimana sih, cari-cari sendiri gitu ya Hana ya? Iya. Ada tantangan apa nih selama kerjain instalasi ini Hana? Tantangannya kayaknya aku terlalu banyak yang mau aku sampaikan gitu di instalasi ini. Jadi agak di awal-awal agak bingung gimana ya caranya dengan ruangan yang sebesar ini bisa menyampaikan semua hal. Ya waktu asistensi juga banyak perubahan gitu. Gimana kalau ruangannya kayak gini, gimana kalau kayak gini. Itu sih tantangannya. Kalau bagian yang paling seru nih, yang paling Hana suka waktu kerjaan instalasinya? Apa ya? Mungkin waktu memasangnya kali ya, waktu udah selesai cetak gitu semua terus dipasang, aku ngeliat kayak wah ini nyata, ini beneran ada barangnya kan. Itu menyenangkan sih. Udah selesai brainstorming, desainnya udah jadi gitu ya. Tinggal udahlah finishing. Iya. Karena kalau lihat di sini sebenarnya ini nggak cuma instalasi ya Hana ya. Maksudnya di dalam-dalamnya ada part-part bikin bukunya gitu ya. Ada ya kamu kan harus layout bukunya lagi gitu ya. Bahkan kan sebenarnya nih kayaknya juga nge-branding juga ya Hana ya. Iya betul. Menarik ya. Jadi kayak instalasi tapi ya memang terdiri dari yang kamu suka tadi ya. Layout buku, branding lagi gitu ya, balik lagi ke sana. Iya. Oke, Hana. Kalau sekarang kamu sibuk apa aja nih? Sekarang kebetulan aku nggak kerja desain nih sekarang. Jadi aku kerja masih di industri kreatif. Aku kerja di advertising agency di bagian riset gitu. Nama role-nya Cultural Insights Analyst. Jadi kerjaan aku sehari-hari itu aku megang satu divisi culture. Aku ngeriset gitu kebiasaan apa sih yang biasa dilakukan sama orang Indonesia. Yang kecil-kecil banget, microculture gitu. Misalnya, kenapa sih orang ada yang kalau makan ayam goreng tuh kulitnya duluan, ada juga yang kulitnya disayang-sayang terakhir gitu. Nah, culture-culture kecil kayak itu tuh akan sangat berguna untuk advertising gitu. Gimana cara kita bisa bikin konten yang relatable dengan audience gitu. Jadi ya sehari-hari itu kerjaannya ngeriset,
kadang nulis juga, bikin content planning dan seterusnya gitu. Dan bekerja sama juga sama desainer gitu. Sebenarnya jadi ini ya, di balik desainer gitu ya, tahap awal sebelum mendesain, bener ya Hana ya? Betul. Kok bisa tahu sih ada role ini di industri kreatif, Hana? Jadi dulu tuh awalnya aku sebenarnya magang, aku intern graphic design di agensi ini. Terus setelah sekian lama, aku juga baru tahu banget gitu, kaget gitu ternyata emang gak cuma desainer doang ya, ternyata ada tim strategi, ada content writer, ada account eksekutif atau project manager gitu, banyak sekali role-nya di advertising agency ini. Terus aku jadi tertarik gitu karena aku memang suka. Ya tadi aku percaya gitu desain itu medium yang kuat untuk menyampaikan komunikasi. Aku senang juga gitu konseptingnya, bagian-bagian sebelum desainnya gitu. Terus kebetulan ditawarin juga sama atasan aku di sana, ini ada role baru, kamu tertarik atau enggak gitu. Terus wah cocok banget, aku bisa tetap ada di industri desain, tapi aku fokus ngerjain sebelum desainnya gitu. Jadi memang suka, ya kebetulan karena nemu, terus jadi emang suka juga gitu ya Hana ya? Iya. Menarik sih ya, karena selama ini kan dengernya, jadi graphic designer, jadi ya freelance gitu ya. Ini dapet role baru nih ya hari ini ceritanya Hana. Iya. Oke Hana, mungkin sebelum benar-benar kita akhirin, terakhir nih, sekarang ini kan kamu udah jadi alumni gitu ya Hana ya? Nah, sekarang kan kamu pastinya punya adik-adik kelas yang lagi di DG atau yang lagi mau milih peminatan atau bahkan di dasar gitu ya, Hana. Ada pesan-pesan khusus gak yang mau kamu sampaikan buat adik-adik kamu nih? Pesannya ya semangat gitu. Semoga kalian happy gitu dengan apa yang kalian kerjakan saat ini. Pun kalau misalnya kalian merasa stuck banget nih di desain, percayalah semua yang dipelajari waktu kuliah itu semuanya nggak ada yang sia-sia sih, karena walaupun sekarang aku pun kerjanya mungkin nggak desain lagi gitu, sangat terbantu kok, maksudnya apa yang udah aku pelajarin tuh semuanya kepake, apalagi sekarang banyak tektokan sama desainer, aku jadi bisa manage ekspektasi gitu dan memahami gimana sih caranya desainer bekerja. Jadi misalnya kalian tertarik, entah kalian jadi desainer atau role-role lain yang di creative industry, semuanya akan tidak ada yang sia-sia gitu. Tapi aku jadi penasaran Hana, boleh share nggak pelajaran apa sih yang paling masih melekat nih di kamu sampai saat ini? Sebenarnya karena aku kerjanya nggak desain, mungkin teorinya kali ya. Waktu ngerjain branding, ngerjain packaging itu kan kita bikin konsepnya juga, bikin strateginya, strategi marketingnya segala macam itu sempat dipelajari secara singkat gitulah di saat kuliah. Nah itu sangat membantu sih di kerjaan aku sekarang gitu. Jadi aku udah nggak benar-benar dari nol lagi belajar sesuatu yang walaupun pindah haluan, tapi udah ada base-nya dulu gitu saat kuliah. Jadi meskipun sekecil apapun itu dulunya pasti nggak nyangka ya ternyata sampai sekarang bisa berguna gitu ya. Makanya kepake kok pasti. Nggak ada yang sia-sia gitu ya Hana ya. Yeah. Oke deh kalau gitu. Mungkin terakhir thank you ya Hana udah nyempetin waktu, udah nyenggangin waktu nih buat sharing-sharing sama kita semua. Dan semoga kedepannya kita, ya nanti deh ya, Hana bisa diundang jadi dosen tamu ya. Amin. Okay, thank you. Thank you Hana.